认识耶稣是我一生最美的祝福。我要称颂耶和华，称颂他的圣名。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau memuji Tuhan, memuji namanya yang kudus. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kita bisa merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus yang tepat jatuh pada tanggal 21 Mei 2020. Saat ini kita dimanapun kita berada, kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Kita akan naikkan satu pujian yang berkata, "Ku kagum hormat akan Engkau."
semua, Bapak Ibu Jemaat, kita satu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu atas setiap kami, Jemaat GGPHK di tempat ini. Bapa, saat ini kami akan memulai persekutuan ibadah kami. Kau memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya Bapa. Buat setiap jemaat-Mu yang ada di rumah, Kau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan waktu ini Bapa ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Jemaat, saya ajak kita naikkan satu pujian yang berkata, Ku menang, ku menang. Yang akan kita sambung dengan pujian yang berkata, Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita naikkan pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Melayani Tuhan.
Tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur di hari Kamis yang istimewa ini. Kami boleh memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Biarlah waktu ini kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah Tuhan layakkan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami semua yang mendengarkan, berikan hikmat daripada-Mu Tuhan untuk boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami, sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Jika kita memperhatikan dari kelahiran hingga kenaikan, terdapat perbedaan cara memperingati. Jika kita merayakan kelahiran Yesus, atau dikenal dengan Natal, kita melihat banyak persiapan yang dilakukan oleh orang-orang di mal-mal, di tempat-tempat umum, di gereja, mempersiapkan begitu meriah untuk merayakan kelahiran Yesus. Pada waktu Jumat Agung, atau kematian Yesus, dan juga Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, kita melihat ada perbedaan pula. Memang diperingati, dirayakan, tapi dengan cara yang berbeda. Lebih sedikit kurang meriahnya. Namun ketika kenaikan Tuhan Yesus, ini jadi yang berbeda. Karena banyak orang mungkin melewatkan atau lupa bahwa ada hari kenaikan Yesus sebagai bagian hari besar orang percaya, orang Kristen. Banyak orang mungkin meluput dari perayaan ini atau peringatan ini. Dan mereka mungkin sebagian kurang memahami hari kenaikan Tuhan Yesus. Jika kita melihat Alkitab, firman Tuhan, memang sedikit ayat-ayat yang mencatat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini saya akan mengajak kita semua melihat dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Injil Lukas, dan yang kedua dari Kisah Para Rasul. Dari Injil Lukas kita akan melihat dari pasalnya yang ke-24, ayat yang ke-50 sampai 53. Saya bacakan bagi kita. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bagian kedua dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai 11. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai 11. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenaikan Yesus tidak dapat dipisahkan dari kematian dan kebangkitannya. Setelah Yesus bangkit, selama 40 hari, ia menampakkan diri kepada Maria, perempuan-perempuan, dan para murid. Makanya
penampakan dari Yesus selama 40 hari itu ada tujuannya. Yang pertama, di ayat yang pasal yang kisah para rasul pertama ayat yang ketiga, kita melihat dikatakan, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yang pertama, kita melihat bahwa kenapa Yesus menampakkan diri selama 40 hari. Yang pertama, jadi di ayat yang ketiga, bahwa ia membuktikan bahwa ia hidup. Ini adalah yang penting. Karena peristiwa kenaikan Yesus itu menunjukkan bahwa ia hidup. Ketika dia mati, dia bangkit. Disitulah Tuhan mau menyatakan dia itu Allah. Dan dia itu hidup. Dan kenaikan itu memperkuat itu semua. Karena kita tahu bersama, banyak orang yang telah sebelumnya disalibkan, mereka tentunya mati dan dikuburkan, tidak bangkit kembali. Dan ketika Yesus menampakkan diri, dia menunjukkan bekas lukanya. Ada di tangan, ada di kaki, ada di lambungnya. Itu menunjukkan bahwa dia hidup. Yang kedua, bahwa dia memberitakan kerajaan Allah. Orang-orang Yahudi mengingat bahwa diri mereka yang berhak masuk dalam kerajaan Allah. Namun karena mereka terlalu angkuh, terlalu sombong, sehingga Tuhan Yesus mau mengingatkan bahwa Injil atau berita sukacita ini bukan hanya diberikan kepada orang Yahudi, tapi kepada seluruh dunia. Injil bagi seluruh dunia. Itulah tujuan daripada Yesus menampakkan diri selama 40 hari. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu bukan sebuah dongeng, Bapak Ibu. Bukan sebuah perumpamaan, sebuah penggambaran, ilustrasi. Tapi ini adalah peristiwa historis yang nyata, yang telah terjadi. Banyak pihak yang coba menyangkal akan peristiwa ini. Kita tahu bersama agama lain, sepupu kita, mereka tidak mempercayai bahwa Yesus itu mati. Apalagi bangkit, apalagi naik ke surga. Bahkan ada satu peristiwa di satu bagian dikatakan bahwa sebetulnya Nabi Isa itu naik ke langit dengan keadaan tertidur. Tentu berbeda bukan dengan peristiwa yang kita yakini bersama. Lain halnya dengan kaum liberal. Mereka tidak mempercayai bahwa peristiwa ini atau peristiwa kenaikan Yesus peristiwa historis. Mereka menganggap ini adalah sebuah penggambaran, metafora peningkatan kualitas diri. Dia menggambarkan seperti seorang anak yang naik kelas. Ya tentunya kalau anak naik kelas, dia naik tingkat. Tapi belum tentu dia meninggalkan sekolahnya. Dia juga menganggap hal yang sama dengan Yesus. Yesus tidak benar-benar meninggalkan dunia ini, tapi dia hanya menggambarkan bahwa dia sedang meningkatkan kualitas dirinya. Orang yang tidak percaya kenaikan Tuhan Yesus, tidak percaya pada Alkitab, firman Allah yang hidup. Karena firman Allah mencatat hal yang demikian. Yohanes 3 ayat 13 menyatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dan sekali lagi saya bacakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ayat ini seringkali menjadi perdebatan. Memang sulit tafsirkan. Mengapa dikatakan tidak ada seorang pun yang naik ke surga? Jika kita melihat dalam firman Tuhan di dalam perjanjian lama, ada dua tokoh di dalam firman Tuhan, di mana mereka naik ke surga, dikatakan naik ke surga. Ada dua tokoh, yaitu pertama Henok. Orang ini dikatakan sebagai orang yang bergaul karib dengan Allah. Ia mencapai usia 365 tahun. Ia tidak ada lagi karena Allah telah mengangkatnya. Kita bisa lihat dari Kejadian 5 ayat 21 sampai 20. Bahkan dalam Ibrani 11 ayat 5 hal ini juga kembali catat dan disebutkan bahwa ini terjadi atau dia naik ke surga karena Henok berkenan kepada Allah. Yang pertama Henok. Yang kedua Elia. Elia merupakan seorang nabi dan pemimpin Yahudi yang sangat penting. Dia berbicara untuk Allah sekitar tahun 850 sebelum Masehi. Selama pelayanannya mengalami berbagai tantangan, pengalaman bersama Tuhan. Dan yang paling terkenal, dia diberi makan oleh burung gagak.
ia tercatat dalam Alkitab tidak mengalami kematian. Kenapa? Dia diangkat Allah dengan kereta kuda berapi. Kita bisa lihat dari 2 Raja 2 ayat yang ke-11. Setelah itu tugasnya digantikan oleh Elisa. Jika kita melihat bahwa ternyata sebelumnya ada Henokh dan Elia yang telah naik ke surga. Sebetulnya kita melihat jelas dari perikop ini, bukan berkata bahwa hanya Yesus yang pernah naik ke surga. Karena saat itu Yesus sedang berbicara mengenai masalah otoritas dan keabsahan ajarannya ketika ia berbicara dengan Nikodemus. Sehingga Yohanes 3 ayat 13, fokusnya menyatakan tentang hanya dia satu-satunya naik ke surga. Namun menyatakan kalau tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga dan kembali, sehingga memenuhi syarat untuk berbicara mengenai hal-hal yang ada di surga. Kita melihat bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dengan berbagai pro dan kontranya. Namun kita melihat satu peristiwa yang telah terjadi, bahwa terjadi perpisahan. Kalau kita melihat bahwa di dalam dunia, perpisahan memang keadaan yang tidak mengenakan. Seperti halnya ketika kita harus berpisah dengan orang yang kita sayangi, baik karena jarak, keadaan, ataupun maut yang memisahkan. Tentu kita akan merasa sedih jika menghadapi situasi yang demikian. Namun berbeda dengan para murid. Mereka bersuka cita meskipun harus berpisah. Tentunya mereka memahami bahwa perpisahan mereka hanya sementara dan tujuan yang jelas akan perpisahan ini atau kenaikan Yesus. Dan itu semua akan terjadi dan telah terjadi. Dan itu sebagai janji yang akan membahagiakan, memberikan sukacita bagi orang-orang percaya. Para murid dari peristiwa Yesus salib, mati dan dikuburkan, mereka mengalami kesedihan yang luar biasa. Mereka berkabung, padahal itu hanya 3 hari. Tapi ketika melihat Yesus naik ke surga, mereka tidak bersedih atau berkabung berlarut-larut. Tadi kita sudah baca di Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Mereka dikatakan bersuka cita walaupun menyadari perpisahan ini terjadi. Karena apa? Adanya perubahan konsep, pemikiran dan pemahaman para rasul dan pengikutnya. Kita akan melihat mengapa murid bersuka cita meskipun berpisah. Ini menjadi tema kita. Ya, perpisahan yang membawa sukacita. Unik ya, bahwa perpisahan bisa membawa sukacita. Karena apa? Jelas apa yang akan terjadi setelah Yesus naik ke surga. Ada 5 hal yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa misinya untuk menebus dosa kita sudah selesai. Kita bisa melihat dari Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-4 sampai ke-5. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bapa yang mengutus Yesus untuk turun ke dunia dan membereskan dosa manusia, pasti tidak akan mau menerima Yesus kembali ke surga kalau misi itu belum selesai. Bahwa Bapa menerima Yesus kembali di surga menunjukkan bahwa misi penembusan dosa manusia itu memang sudah selesai. Inilah yang merupakan faktor penting yang menjamin kita bahwa kita memiliki kepastian keselamatan. Kenapa? Misi Tuhan selesai dengan dia mati di kayu salib menebus dosa kita. Yang pertama, menunjukkan bahwa misinya untuk menebus kita, dosa kita sudah selesai. Yang kedua, menyatakan ia akan datang kembali. Hal ini sering dikatakan sebagai kedatangannya yang kedua kali. Ia sendiri mengatakan pada murid-muridnya bahwa ia akan datang kembali. Dalam Yohanes 14 ayat 18 dan 28a dikatakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tapi aku datang kembali kepadamu. Bukan hanya sekedar datang kembali,
tetapi ia akan menjadi hakim agung yang menghakimi manusia dan memberi upah atas apa yang dilakukan manusia. Seperti dalam Wahyu 22 ayat 12 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Yang kedua, menyatakan ia datang kembali. Yang ketiga, untuk menyediakan tempat di surga. Dalam Yohanes 14 ayat yang kedua dan ketiga, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jika kita melihat firman Tuhan ini, jelas dikatakan, aku pergi ke situ. Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita lihat, bandingkan dengan Efesus pasalnya yang ke-6. Efesus 2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Jelas, ya, karena di surga kita pun akan bersama-sama dengan Dia di surga. Percaya kepada Yesus, kita diselamatkan dan juga memiliki tempat di surga. Surga adalah anugerah, diberikan dengan cuma-cuma. Itu pemberian Allah. Ada yang menafsirkan tentang surga, ya, tentang tingkatan, ada pembedaan gitu ya. Namun yang kita lihat bahwa kita semua yang percaya kepada Tuhan, kita akan bersama dengan Dia di surga. Ada yang mencoba menafsirkan begini, kita yang sudah percaya, kita pasti akan melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Seberapa yang sering kita lakukan, Tuhan perhitungkan, ada upahnya, ya. Dan di situ akan mempengaruhi bahan bangunan kita di surga, di mana menunjuk adanya upah seturut dengan perbuatan. Tapi apapun penafsiran orang, yang pasti kita sebagai orang percaya baik-baiklah menjalani kehidupan. Yang keempat, apa yang akan terjadi setelah Yesus ya naik ke surga? Yang keempat, untuk menunjukkan bahwa kita yang percaya kepadanya juga akan naik ke surga. Seperti yang tadi dijelas, kita akan kembali bersama-sama dengan Dia di surga. Dan di pasal yang ke-17, Yohanes pasal 17 ayat 24 dikatakan, ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku dan yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sama seperti kebangkitannya, kenaikannya ke surga juga merupakan pola yang akan diikuti oleh semua orang yang percaya kepadanya. Sungguh indah ya Bapak Ibu. Ya, kita dapat bonus, dapat anugerah. Kita disediakan tempat dan kita akan kembali bersama-sama dengan Dia ke surga. Dan yang kelima, yang terakhir, ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Setelah Yesus Kristus naik ke surga, Dia tidak mungkin lagi menyertai kita secara jasmani, secara fisik. Tapi dengan turunnya Roh Kudus, Ia menyertai orang percaya secara rohani. Dalam Yohanes 14 ayat 16, ayat yang ke-18-19. Karena apa? Kalau Yesus masih dalam tubuh jasmaninya, Dia akan terbatas. Kalau Dia ada di Yerusalem, kita yang di Indonesia tidak bisa merasakan kehadiran Yesus. Kan dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus itu juga Allah. Karena kita sebagai orang percaya meyakini akan adanya Allah Tritunggal. Satu Allah, tiga pribadi. Dia Allah yang sama. Dia dengan adanya Roh Kudus, Dia tidak lagi menciptakan jarak dan antar kita. Selalu kita akan menyadari bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita, ada dalam hidup kita, hadir bersama-sama ke dalam kita secara rohani melalui Roh Kudusnya. Walaupun Tuhan Yesus telah naik ke surga meninggalkan kita, Dia tidak meninggalkan kita seorang diri.
atau seperti yatim piatu. Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang akan memberikan kita pemberian, itu merupakan pemberian, ya, mewakili uang muka Allah pada kita dengan jaminan bahwa Ia sudah melunasi kepemilikannya atas hidup kita. Oleh sebab itu, kita tidak perlu bersedih, gelisah, atau gentar hati. Karena apa? Roh Kudus, Dia meninggalkan damai sejahtera dan berjanji akan datang kembali kepada kita. Ketika Yesus naik ke surga, dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 50-53 dikatakan Ia memberkati para murid. Yesus memberkati para murid. Setelah itu para murid kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Karena begitu sukacitanya mereka senantiasa berada di dalam Allah dan memuliakan Allah. Bagaimana dengan kita? Selama kita percaya kepada Tuhan, kita mengingat karya besar Allah, Dia yang mati, Dia yang bangkit, dan Dia yang naik ke surga. Bagaimana kita memperingatinya? Apakah kita sudah memahami dengan jelas akan kenaikannya? Oh, Yesus sedang mempersiapkan tempat bagi kita, dan kelak kita bersama-sama dengan Dia di surga. Ini pertanyaannya, apa kita sudah benar-benar percaya? Sudah kita hidup di dalam Dia? Di dunia ini kita mengalami berbagai pergumulan, sakit penyakit, masalah. Saat ini kita juga mengalami masalah besar yang kita nggak tahu, nggak menyenangkan rasanya hidup di dunia. Semua terbatas. Berbeda dengan surga. Banyak orang kembali lagi menafsirkan tentang keadaan surga, berlapis emas dan sebagainya. Namun yang pasti yang kita tahu bahwa di surga nanti kita nggak akan mengalami penderitaan. Kita nggak akan mengalami namanya sakit penyakit, kesukaran. Kata kita hanya akan bersuka cita bersama-sama Dia. Inilah satu pengharapan buat kita. Selama di dunia kita begitu banyak pergumulan, kesulitan, tapi kita ada janji pengharapan bahwa kita akan bersuka cita bersama-sama Dia di surga nanti. Namun sambil kita menantikan itu semua terjadi, ada dua hal yang selalu kita ingat. Kita sebagai bagian orang percaya yang harus kita kerjakan selama kita hidup, yaitu melakukan amanat agung. Seperti yang dicatat dalam Matius 28 ayat 19-20. Dan menjadi saksi bagi seluruh bangsa dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Di pengharapan yang perpisahan yang dialami para murid mengingatkan kita. Saat ini memang kita sepertinya jauh, tapi kita bersyukur ada Roh Kudus yang menghibur kita, menguatkan kita. Dan kelak, Yesus akan kembali bersama-sama dengan kita, menjemput kita. Dan sampai itu, baik-baiklah kita melakukan dan menjadi kehendak-Nya. Baik-baiklah kita hidup di dalam Dia. Dan kau akan nikmati sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Ini firman Tuhan yang sampaikan, bukan saya untuk memberikan penghiburan, tapi memang firman Tuhan sendiri akan menghibur kita, memberikan kita hikmat apa yang harus kita lakukan di dalam keadaan yang seperti ini. Bersyukur, ini Kamis istimewa, biarlah kita tidak melupakan atau kita mengabaikan atau mungkin kita tidak memahami, tapi melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, biarlah kita memahami firman Tuhan ini dengan jelas. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, jikalau kami masih diingatkan kembali Tuhan. Banyak hal di dalam dunia ini membuat kami sedih, kecewa. Tapi Tuhan, Engkau sendiri yang telah datang ke dalam dunia, menebus kami. Bahkan Engkau ketika Kau naik ke surga, Engkau tidak membiarkan kami sendiri, tapi ada Roh Kudus yang hadir menguatkan kami. Di momen kenaikan Tuhan Yesus ini, Tuhan berbicara kepada setiap jemaat-Mu. Biar kami sungguh-sungguh Tuhan, baik-baik menjalani kehidupan kami. Seperti dua hal yang harus kami lakukan, amanat agung dan menjadi saksi. Itu menjadi kehendak Tuhan yang menjadi PR yang harus kami lakukan sebelum kami berjumpa dengan Engkau. Biarlah kami percaya berkat Tuhan selalu ada. Seperti Engkau telah memberkati para murid. Dan kami percaya berkat-Mu selalu ada, cukup buat setiap kami.
Ajarkan pada jemaat untuk bersandar sepenuhnya hanya kepada Engkau. Dan kami peka akan apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Di mana Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara. Percaya ada Roh Kudus Tuhan akan menolong kami, memampukan kami. Bukan hanya merenungkan, tapi melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita. Saja kita naikkan satu pujian yang berkata, tetap setia. Sungguh mengasihi
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah dengan doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk ibadah hari ini. Biarlah dengan sukacita jemaat Tuhan boleh merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Biarlah kami juga dengan baik-baik menjaga kehidupan kami Tuhan. Seperti yang firman Tuhan sudah sampaikan, biarlah itu semua boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Banyak mereka yang mengalami masalah, pergumulan. Banyak mereka yang di PHK, ada yang dipotong gaji, ada masalah keuangan dengan usaha mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus memberikan penghiburan dan memberikan jalan keluar atas setiap masalah kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan berkati jemaat-Mu. Dan ajarkan pada jemaat-Mu sungguh-sungguh berharap kepada Engkau. Terus memberkati Tuhan setiap mereka, Tuhan dimanapun berada. Biarlah mereka tetap melibatkan Tuhan di dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, pada akhirnya biarlah berkat Tuhan boleh tercurah pada kami, di mana kasih daripada Allah Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya, mati, bangkit, dan juga naik ke surga. Roh Kudus Tuhan yang selalu menghibur, memimpin kehidupan kami, menyertai kami mulai hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali. Haleluya. Amin.